Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kita akan segera memulai ibadah, mari kita siapkan diri untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita.
Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib, supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya, dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi, karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan, kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saya berdoa, memasuki tahun paradigma yang baru, kita semua semakin bersuka di dalam hadirat Tuhan dan hidup intim dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Haleluya, amin. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Wah, tak terasa kita sudah masuk ke
tahun baru ini. Saya percaya musim berganti musim, Tuhan tetap pelihara kita. Amin. Mari kita satukan hati kita mau masuk ibadah. Bapa dalam surga, terima kasih nih kami Tuhan. Makasih Tuhan, kami sambut Tuhan tahun ini dengan sukacita, dengan damai-Mu Tuhan. Kami sambut Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sembah Dia. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Tahun demi tahun, musim demi musim, Kau terus jaga kami. Kau yaralabara syaralabara labara 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 labara. Kau yaralabara labara 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 syaralabara. Haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami siap memuji nama-Mu lebih lagi. Haleluya. Amin. Mari sidang Jumat sekalian, untuk kita bersatu hati, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Tuhan, kami berterima kasih buat segala penyertaan dan lawatan-Mu. Kami sehati berdoa untuk gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko dan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan-Mu, serta pengurapan-Mu Bapa. Dan juga keempat wakilnya, berikan mereka kesehatian. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala CK4, Bapak Pendeta Welera Kauntu, beserta wakil-wakilnya, beserta semua gembala dan jemaat di CK4. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai mereka dengan luar biasa. Dan juga kami berdoa secara khusus untuk gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Setopo dan Ibu Helen, serta anaknya Andi dan Debbie, dan cucunya Abigail. Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat buat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk wakil gembala kami, Bapak Wisnu dan Bu Susi, beserta anaknya Adit. Tuhan Kau lindungi dan Tuhan berkati keluarga ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami nyatakan damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Virus corona akan segera selesai dari bangsa kami. Ekonomi Indonesia akan bangkit. Kami berdoa secara khusus untuk presiden kami dan wakil presiden kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa Tuhan. Dan mereka Tuhan boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dengan bijaksana, beserta juga dengan jajaran kementerian, DPR, MPR, TNI, Polri Tuhan. Biarlah mereka boleh bekerja dengan sehati Bapa. Kami juga berdoa untuk GBI, COG, ORU, WIE dan juga EPT Bapa. Biarlah Engkau memakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk menangkan jiwa. Kami percaya Bapak, Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem Bapa. Kami berdoa untuk generasi Yeremia juga. Biarlah generasi Yeremia ini boleh bangkit Tuhan. Mereka Tuhan boleh bergerak Tuhan. Segenap hati mereka cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kami juga menyerahkan jemaat di GB Home. Bapa, Kau berikan Tuhan berkat kepada mereka Tuhan. Tuhan sembuhkan yang sakit, Engkau kuatkan yang lemah, hibur yang susah, dan setiap masalah Tuhan Engkau yang beri jalan keluar. Biarlah setiap jemaat kami Tuhan boleh terus hidup Tuhan dengan taat dan setia. Dan mereka Tuhan boleh menyambut kedatangan-Mu Tuhan Yesus. Maranatha Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Awali minggu kita dengan doa pagi bersama setiap hari Senin jam 6 pagi. Mari bergabung bersama keluarga untuk menikmati dan merasakan hadirat dan pengurapan Roh Kudus lewat rumah doa GBI Home Palem Galaksi setiap hari Selasa pukul 8 malam. Untuk para wanita, bergabunglah di dalam ibadah doa wanita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 7.30 malam. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas Cool yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Cool dilakukan melalui aplikasi Zoom. Silakan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817 untuk mendapatkan undangan. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi, atau dapat menggunakan QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar dan selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera pada aplikasi e-payment Anda. Persembahan misi dan diakonia BCA 073 6789 atas nama GBI Palem Galaksi. Pembangunan rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, haleluya. Masih siap memuji nama Tuhan lebih lagi. Siapa yang percaya Allah kita sumber kuatnya, kuat bagi kita, katakan wuh. Haleluya. Kau sumber kuat bagi kami Tuhan. Sama-sama katakan, hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Haleluya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku miliki di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, 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 selamanya, selamanya, selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Woo! Puji Tuhan, ini saatnya kita mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi, lebih intim lagi bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Urapi kami, urapi pembicaranya Tuhan, supaya apapun isi dari firman itu adalah isi hati-Mu kepada kami. Haleluya, sama-sama katakan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tak
takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan, meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan, oh diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Sama-sama katakan, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di live streaming ini. Mari kita siapkan hati kita, aktifkan iman saudara, dan percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kehidupan kita. Mari kita mulai berdoa. Bapakku yang aku kenal di dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku bersyukur juga Tuhan karena kasih-Mu yang membuat kami diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir, dan Roh Kudus ambil alih dari saat ini sampai dengan selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan yang berbahagia, saya beri judul khotbah saya pada hari ini adalah bersandar pada janji Tuhan. Kalau kita tambah kata lah lebih mantap lagi, bersandarlah pada janji Tuhan. Seperti lagu yang dikatakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Begitulah janji Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan dalam Bilangan 23 ayat 19, demikian bunyinya. Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta. Ini penekanan ayat ini luar biasa. Yang bisa berdusta itu manusia. Allah tidak mungkin berdusta. Allah juga bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Artinya manusia bisa berbuat salah sehingga Ia menyesal, tapi Allah tidak mungkin berbuat salah. Dia perfect, sempurna. Ada amin saudaraku? Ayat selanjutnya berkata, masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya? Ini satu penekanan ayat ini luar biasa. Masakan Tuhan berjanji dan tidak melakukannya? Luar biasa. Atau Dia berbicara tentang janji itu dan Dia tidak menepatinya? Luar biasa saudaraku yang terkasih.
Dengan kata lain, ayat ini mau menjelaskan kepada kita semua pada hari ini bahwa janji Tuhan itu ada kepastian. Janji Tuhan ya dan amin. Ada amin, saudaraku? Yes, janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak perlu lagu lagi. Maka saya beri judul. Tadi awalnya saya katakan bersandar pada janji Tuhan. Supaya lebih mantap lagi, saya tambahlah katalah bersandarlah pada janji Tuhan. Ada amin? Lebih mantap itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan itu besar. Ada amin? Yang percaya katakan amin. Karena yang menganugerahkannya itu besar, maha besar, amat sangat besar. Saudaraku yang terkasih, janji Tuhan juga ajaib. Karena Tuhan kita ajaib. Pertanyaannya adalah, apakah janji-janji Tuhan itu nyata? Yes, pastinya. Buktinya Yesus menjadi pintu keselamatan kita, menjadi pintu kita masuk ke hadirat Tuhan. Siapa yang merencanakan semua? Siapa yang berjanji itu semua? Bapa. Dan semua terbukti dengan kelahiran Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Janji Tuhan itu nyata. Tidak perlu diragukan lagi. Nyata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersandarlah. Artinya juga berpegang pada janji Tuhan. Bergantung. Kalau saya mulai melihat kata bergantung, bergantunglah pada janji Tuhan. Saya teringat Yohanes 15 katakan, kita ini adalah rantingnya. Amin. Ranting yang bergantung pada pokok anggur. Ibarat kata, kalau ranting itu terlepas, tidak bergantung kepada Kristus, tidak bergantung pada janji Tuhan, maka ranting itu tidak berdaya. Ranting itu tidak berguna. Ranting itu tidak ada kehidupan. Jadi saudaraku, kita harus bergantung. Maka kita tambah katalah, bergantunglah pada janji Tuhan. Maka saudara ada kehidupan, saudara berguna, saudara mempunyai kekuatan. Amin. Berpeganglah pada janji Tuhan. Berpegang. Bagian di dalam janji Tuhan ini ada dua bagian. Ada bagian yang harus kita lakukan, ada bagian Allah yang harus Allah lakukan. Kita lakukan dulu bagian kita, pegang janji Tuhan itu. Bagian kita ikuti arah daripada keinginan kehendak Tuhan itu. Saya percaya ketika bagian kita kerjakan, maka bagian Tuhan dia akan memberi upah kepada kita, yaitu janji yang digenapi dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berharap pastinya, karena janji Tuhan itu pasti. Kalau rumus matematik 2 tambah 2 itu 4, maka janji Tuhan juga 2 tambah 2 4, 3 tambah 3 6, 3 kali 3 9, itu kepastian. Jadi pengharapan kita itu pasti dan tidak sia-sia. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku yang dikasih, bersumber pada janji Tuhan, berarti seluruh aspek kehidupan kita bersandar sama janji Tuhan. Tuhan ngomong dalam janjinya kepada kita, hei Rusmin, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau sendiri. Berarti kalau kita renungkan baik-baik pengertian, kita bersumber pada janji Tuhan, berarti kita yakin kita lagi tidak sendiri, walaupun kelihatannya kita sendiri. Bahkan Tuhan ngomong, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa. Siapa yang berjanji? Tuhan, bukan manusia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita tidak panjang lebar, kita masuk pembahasan. Kita akan bahas apa rahasianya, sehingga kita tetap kuat dan teguh bersandar kepada janji Tuhan tatkala kita mengalami krisis. Tetap bersandar, tetap kuat dan teguh bersandar pada janji Tuhan. Yang pertama, kita harus percaya. Saya tidak ngomong kita percaya,
Saya gandengi dua kata ini dengan kata harus. Must to. Must atau have to. We have to believe. Kita harus percaya. Ada penekanan. Kata harus ini, arti kata dari ini adalah tidak bisa negosiasi. Harus percaya. Tidak ada negosiasi. Tidak juga boleh kata tidak. Harus katakan ya. I believe you, Lord. Yes, I believe you. Maka yang pertama, rahasia pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus percaya bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ada amin? Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kenapa saya mulai dengan langkah pertama ini harus percaya? Saya teringat ketika Yesus menegur Petrus. Ketika Petrus mau tenggelam ke dalam air, dia bilang, Tuhan Yesus tolong saya, Rabi tolong saya, Guru tolong saya. Maka Tuhan Yesus memegang tangan Petrus dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Termasukkah kita di dalam ini? Hai Rusmin yang kurang percaya, hai Rusmin yang bimbang. Sama Tuhan menegur Petrus, karena engkau kurang percaya, kata Tuhan Yesus. Saya terjemahkan dengan lebih mudah. Karena engkau bimbang, maka engkau tenggelam dalam air. Coba engkau tetap percaya, engkau tetap akan berjalan sampai ke tempat aku, kata Tuhan Yesus. Pastinya begitu. Saya lihat yang kedua, Yesus menegur seorang ayah yang anaknya kerasukan roh jahat, yang membisukan anaknya. Dialognya begini. Seorang ayah dengan Tuhan Yesus di dalam dialog ini. Yesus bertanya, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata Tuhan Yesus kepada seorang ayah di Markus 9 ayat 16. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Kata ayah anak ini. Yesus menegur murid-muridnya, hai kamu angkatan yang tidak percaya ini. Jadi dalam dialog antara Tuhan Yesus dengan ayah anak yang bisu ini, itu ada dua teguran. Teguran pertama, Tuhan Yesus menegur murid-muridnya, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Terus dilanjutkan lagi, ayah anak itu berkata, jika engkau dapat sembuhkan anakku, sembuhkanlah. Apa engkau katakan jika aku dapat? Penekanan Tuhan Yesus dulu, jika engkau dapat. Tuhan Yesus langsung sambung, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Ketika kita bersandar kepada janji Tuhan, percayalah, sandaran kita itu tepat dan benar, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Maka teriaklah ayah seorang anak itu, aku percaya, ampuni aku yang tidak percaya ini. Satu kalimat ada dua yang berbenturan di sini. Di awal dia bilang, aku percaya, ampunilah aku yang tidak percaya ini. Luar biasa saudaraku yang terkasih. Berapa banyak dari kita yang kurang percaya hari-hari ini? Hayo bertobat seperti ayah anak yang minta tolong Tuhan Yesus menyembuhkan anak. Bertobatlah kita. Yang kurang percaya, yang bimbang, yang ragu, maka kita dasari firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9. A-nya saja, 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Apakah termasuk kita yang menganggap Tuhan lalai? Tuhan berjanji kepada kita. Dalam bahasa yang saya katakan ini, aku tidak akan membiarkan engkau menghadapi masalahmu di luar kemampuanmu. Ketika di luar kemampuanmu, aku buka jalan dan engkau bisa menanggungnya. Itu janji Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan kok kayaknya janji Tuhan yang ngomong buka jalan tuh nggak ada. Solusinya mana? Jalannya mana yang dibuka? Di utara atau di selatan
atau di barat atau di timur, saya tidak tahu. Tapi saya mau katakan pada saudara, janji Tuhan, ya dan amin. Ada amin. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab, janji Tuhan dalam Alkitab itu ribuan. Ada sumber yang menyatakan 3.500 lebih. Ada lagi sumber lain yang mengatakan 5.500 sampai 5.500 janji Tuhan. Bahkan ada yang ngomong lebih dari 7.000. Bahkan lebih dahsyat lagi ada yang ngomong 30.000 janji Tuhan. Kita tidak perlu bahas angka-angka ini. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah apa yang dikatakan Petrus itu. Petrus ngomong begini, bahwa Tuhan tidak pernah menepati janjinya. Itulah yang dikatakan oleh Petrus. Itu yang perlu kita bahas. Tuhan tidak lalai. Bagi manusia seringkali janji hanya tinggal janji, mimpi tinggal mimpi. Kita mungkin lupa akan melewatkan sebuah janji karena kita menganggapnya sepele mungkin. Bisa juga kita anggap, bahkan bukan anggap, sengaja mengabaikannya karena merasa tidak harus memenuhi janji tersebut. Dari kejadian itu kita mulai ragu, benarkah Tuhan akan menepati janjinya? Benarkah Tuhan akan menepati janjinya? Tuhan berbeda dengan janji manusia. Tuhan berbeda dengan kita. Maka saya mulai dengan bilangan 23 tadi, Allah itu bukan manusia sehingga dia berdusta. Ada amin. Allah itu bukan anak manusia yang bisa berbuat salah sehingga menyesal. Tidak. Berbeda dengan kita. Tuhan sangat berbeda dengan kita pastinya. Dia tidak pernah ingkar janji. Amin. Mari kita lihat matahari ciptaannya selalu bergerak, muter sesuai mekanisme, tepat pada waktunya, selalu terbit setiap hari. Ada amin. Maka lagunya tadi jelaskan, janjimu seperti hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Luar biasa. Tidak usah lanjutin lagi. Janji Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dia akan bergerak sesuai mekanisme, tepat pada waktunya setiap hari. Nah, kalau hukum alamnya saja tidak lalai memenuhi janji, apalagi Dia sang pencipta daripada matahari tersebut. Masih ragu, saudara? Pasti yang itu ada. Bahkan ribuan tahun Tuhan berjanji, Dia tidak pernah lupa. Dia pasti menepati janjinya, dan amatlah luar biasa dia cara dia menepati janjinya. Percayalah bahwa Tuhan sanggup. Ada amin. Dia berdaulat, yang tidak ada menjadi ada. Bahkan dia ngomong, tidak ada yang mustahil bagi orang. You must believe. Harus. Tak boleh tidak ada kata harus. Allah sanggup dan selalu memenuhi janjinya, karena Dia menepati janjinya. Itu adalah karakter Allah itu sendiri. Ketika kita berjanji sama orang, kita memenuhi janji kita, maka kita adalah karakternya Kristus, selalu menepati janjinya. Ibrani 11 ayat 11. Saya tutup dengan ayat ini, poin pertama. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usia sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberi janji itu setia. Luar biasa. Abraham percaya walaupun dia hampir 100 tahun, dia percaya dia adalah bapa segala bangsa. Dia tidak meragukan itu, dan buktinya pas 100 tahun cepet keturunannya lahir. Bagaimana dengan kita? Masih ragu kepada janji Tuhan? Bertobatlah. Mulai hari ini kita harus, we have to believe God. Kita harus percaya janji Tuhan. Ada amin? Masuk poin kedua, kita harus tetap berjalan dengan iman. Kita harus tetap berjalan dengan iman. Saya
Cari lagunya ini, Tuhan yang besar. Oh, janjimu aja yang kita awali dengan dari awal. Ketika kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Dia bilang apa? Tidak akan meninggalkan, membiarkan kita sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Katakan, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Cinta Tuhan mengalir seperti aliran sungai. Tidak pernah berhenti cinta yang mengalir kepada kita. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan tidak perlu kita ragu lagi. Dia mati untuk keselamatan. Dia mati untuk pintu keselamatan. Dia mati untuk pintu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sehingga kita mudah menghadap dan berada dalam hadirat. Poin kedua, lagu tadi jelas. Ku tak tahu mana jalan yang berjalanlah dengan iman. Sesuailah tuntunan Tuhan. Mudah bagi kita untuk percaya tatkala janji Tuhan itu menjadi harapan kita yang terkabul. Pasti mudah terkabul. Janji Tuhan mudah kita percaya. Atau hidup kita baik-baik saja. Janji Tuhan kita mudah percaya. Namun apa yang harus kita lakukan agar mampu berpegang atau bersandar pada janji Tuhan dalam situasi sulit? Tidak mudah. Maka Ibrani 11 ayat 6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia itu adalah orang yang berjalan dengan iman. Dia taat kepada keinginan Tuhan. Dia matikan keinginan dagingnya. Yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dapat upah. Saudaraku yang terkasih, tidak ada lain, kita harus berjalan dengan iman. Karena dengan iman kita memiliki iman, perkenanan Tuhan turun kepada kita. Hidup kita sebagai orang percaya haruslah hidup dipimpin oleh iman. Meskipun kita tidak tahu seperti apa masa depan kita, tetaplah berjalan dan bersama Tuhan. Ada apa? Katakan kiri kananmu atau katakan pada dirimu sendiri, tetaplah berjalan dengan iman kita. Sekalipun kita bimbang dan khawatir, karena hidup terlihat sama saja, tanpa ada perubahan berarti. Pesan saya dari mimbar ini, teruslah melangkah dengan iman. Karena iman akan membawa kita kepada janji-janjinya Tuhan. Ada amin. Ada ribuan janji Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita lihat Abraham. Abraham dipanggil oleh Allah untuk keluar dari tanah kelahirannya, meninggalkan sanak saudaranya dan rumah bapaknya pada usia 75 tahun. Abraham pergi menuju sebuah negeri yang tidak pernah ia kunjungi, bahkan tidak ia tahu namanya. Nama tempat yang dia kunjungi itu tidak tahu. Namun, lihat baik-baik. Abraham memilih untuk believe. Abraham memilih untuk percaya dan terus berjalan dengan imannya. Roma 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup.
dia tetap berjalan dengan iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia tahu fisiknya sudah tidak mendukung. Dia tahu istrinya Sarah, rahimnya tertutup, dan fisiknya juga tidak mendukung. Tapi dia tetap pilih dan percaya janji Tuhan. Dia berjalan dengan imannya. Dia tetap pegang imannya. Dia tidak kendorkan imannya. Dia perkuat imannya itu seperempat abad, 25 tahun kemudian. Tuhan memenuhi janjinya pada Abraham. Akhirnya Abraham beroleh keturunan saat usia mencapai 100 tahun. Saya ini intermezzo saja, saudara. Seandainya Sarah tidak mencoba menolong Tuhan, tidak menyodorkan yungjennya untuk Abraham, jangan-jangan 15 tahun atau 10 tahun atau 13 tahun atau berapa, pokoknya tidak sampai 25 tahun, Tuhan sudah menggenapi janji kepada Abraham. Jadi pesan saya dari intermezzo ini, jangan coba menolong Tuhan. Tuhan tidak perlu engkau menolongnya. Amin. Tuhan perlu ketaatanmu, Tuhan perlu imanmu, Tuhan perlu kepercayaanmu kepadanya. Itu yang Tuhan inginkan. Yang mengerti katakan amin. Kita harus ngomong sama diri kita sendiri seperti Paulus ngomong, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan telah mencapai garis akhir. Kalau kita anggap garis akhir ini mati, dan aku telah memelihara iman. Jadi di dalam dia mati, imannya terpelihara. Bagaimana Anda dan saya? Masih kita berjalan dengan imanmu hari ini? Pasti. Poin yang terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, percaya bahwa kita telah menerima janjinya. Percaya kita telah menerima janjinya. Ada satu ayat yang sangat familiar kepada kita, Markus 11 ayat 24. Mintalah dan berdoalah. Berdoa dan mintalah apa saja yang kau minta dan doakan. Firman Tuhan katakan begini. Percaya kau sudah menerimanya, aku berikan padamu. Ketika kita percaya bahwa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kita dan kita perkatakan itu, kita baca, kita renungkan, kita perkatakan, yes, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan, dan alami kesembuhan itu. Amin. Kita terima kesembuhan itu. Seperti firman Markus 11 ayat, percaya engkau sudah menerimanya, maka diberikan bagimu. Jadi Tuhan menghargai percaya kita, saudaraku yang terkasih. Kita masuk lebih dalam lagi. Ujian pertama iman yang diuji Tuhan kepada Abraham, yaitu menanti keturunan 25 tahun. Ujian kedua, penantian yang 25 tahun ini, bayangkan, buah hati yang dia tunggu selama 25 tahun ini harus kembali diserahkan kepada Tuhan. Namun saya mau katakan kepada Anda semua, sekali lagi, Abraham tidak ragu melakukannya, dan Allah menghargai imannya Abraham. Maka Kejadian 22 ayat 12 katakan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Luar biasa. Ketika kita sudah menerima janji Tuhan, contoh kita berdoa untuk memiliki sebuah rumah. Ketika kita sudah nanti mungkin 10 tahun, kalau saya punya pengalaman 2 tahun, saya minta janji Tuhan untuk memberikan saya sebuah rumah, dan terjadi. Dan seandainya kita diuji Tuhan seperti Abraham, sudah diberikan sebuah rumah, dan Tuhan minta rumah itu persembahkan untuk gerejaku, kita marah, kita pegang erat rumah itu yang sudah kita minta susah payah 10 tahun loh Tuhan aku berdoa, kok minta lagi? Naon Tuhan? Padahal ketika kita melakukan, Tuhan mau kasih yang lebih besar lagi.
Ada amin. Seperti Abraham. Abraham tidak takut kehilangan Ishak. Dia turut apa yang Tuhan minta. Dia tidak marah. Dan dia tidak menggenggam erat-erat hal yang telah dijanjikan yang sudah diterima, yaitu Ishak. Lalu bagaimana cara Abraham merespon iman kali ini? Ibrani 11 ayat 19. Karena ia berpikir, Abraham, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham mentaati perintah Tuhan mempersembahkan Ishak, dan dia sudah angkat pisaunya dan tinggal tancapkan kepada Ishak, dan dia yakin ketika Ishak mati, Tuhan tinggal bangkitkan dan dia terima Ishak lagi karena Tuhan berjanji. Itu luar biasa iman seperti itu, saudaraku. Abraham percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan anaknya kembali dari kematian. Ia merasa seolah-olah telah mendapatkan Ishak kembali. Saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Kita juga tidak tahu janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita besok, lusa, bulan depan, tahun depan, atau 10 tahun lagi. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan keyakinan kita seperti Abraham. Teruslah beriman dan bersandar pada janji Tuhan. Hiduplah seolah-olah kita telah menerimanya. Ada amin, saudaraku. Saya tutupi ibadah hari ini. Percayalah, iman kita tidak sia-sia. Ada amin. Marilah kita terus bersandar pada janji Tuhan. Ibarat ranting yang bergantung kepada pokok anggur. Kalau ranting itu lepas dari pokok anggur, atau ranting itu tidak bergantung pada pokok anggur, maka ranting itu tidak berdaya. Ranting itu tidak punya kehidupan. Ranting itu tidak berguna. So, kita harus percaya bahwa Tuhan menepati janjinya. Pegang janji Tuhan itu. Kita tetap dalam menanti janji Tuhan dengan berjalan dengan iman. So, walaupun kita pikir tidak mungkin, no. Dan percayalah, seolah-olah kita sudah menerima janji itu, dan janji itu akan digenapi dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami semua dengan firman-Mu, biar menjadi kekuatan bagi kami. Dan ampuni kami yang tadinya mulai kurang percaya, mulai bimbang, mulai khawatir. Tapi kami mau bertobat, dan kami mau mulai bersandar kepada janji-Mu, Tuhan. Biarlah segala kemuliaan untuk-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga.
sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus